Halo, selamat siang semuanya. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Kali ini pertemuan kedua kita akan membahas dua topik sekaligus, yaitu tentang persamaan akuntansi dan yang kedua adalah pencatatan transaksi. Ya, di buku Praktikum Akuntansi 1 yang ditulis oleh Selvi Monalisa, ya, yang edisi kelima. Nah, ini dia agenda kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita membahas soal-soal yang ada di dua sesi pertama di buku praktikum yang saya maksud tadi, kita mulai agenda kuliah kita hari ini dengan pretest. Ya. Saya sudah menyiapkan dua soal, cukup dikerjakan 5 menit. Ya, saya akan share sekarang link dari pretest ini di uh, kolom chat di Webex adik-adik. Ya, baik. Selamat mengerjakan. Oke, ya. Jangan berkecil hati yang belum dapat nilai 100 seperti biasa ya. Oke, ini cuma untuk apa? Untuk mengecek kehadirannya sebagai bukti kehadiran. Habis ini bisa meninggalkan meeting. Habis pretest langsung keluar semuanya. Tinggal saya sendiri. Itu juga ntar di YouTube-nya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya di kuisnya, di pretestnya. Ini nggak masuk nilai, tenang aja. Ini ya, kita masuk ke pembahasan praktikumnya ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, jadi ini porsi terbesarnya. Oke, terima kasih banyak atas kiriman filenya ya. Em, ada 7 kelompok, mau mulai dari kelompok satu berurutan begitu atau gimana? Yang kelompok satu siap? Siapa yang kelompok satu? Erika ya? Atau ini Komang Puja Astit siapa? Komang Puja Astiti dan teman-teman? Gimana siap? Siap ya. Oke. Jadi saya pakai filenya adik ya. Saya sudah saya ini kan belum ya? Oh belum ya. Jadi saya share di sini. Semuanya semuanya bisa melihat ini ya. File dari kelompok satu. Bisa, Pak. Sip, bisa ya. Oke, sip. Oke, ini ada Risma, ada Anggi, ada Komang Pujasiti, ada Ayu Parwati dan Dea. Putu Ayu Dea Risma. Ya. Oke deh. Sekarang siapa aja boleh menjawab dari kelompok satu, dibahas ini satu-satu. Dan yang paling penting dari mana dapat angka, misalkan ini 61 ribunya. Tolong dijelasin. Nanti kita sama-sama mengecek jawaban masing-masing ya. Kalau ada yang tidak sependapat bisa diinterupsi ya. Kemudian yang kelompok satunya apa istilahnya itu mengklarifikasi ya. Selamat siang, Pak. Iya, dari Ya, Dea jadi ya. Iya, iya. silakan. Jadi untuk soal nomor satu itu kan ada 3 soal A, B, C. Jadi cara nyari yang kosong-kosong itu sesuai dengan persamaan akuntansi di mana aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi kan untuk soal yang A itu sudah diketahui liabilitasnya 25.000 dan ekuitasnya 36.000. Jadi asetnya itu caranya liabilitas ditambah ekuitas 25.000 ditambah 36.000 hasilnya 61.000. Iya, luar Kemudian biasa. Mhm. Kasih temen yang soal lagi yang satu yang lainnya dah. Kasih temen yang lain. biar biar adil nanti lagi balik lagi ke dia ya. Kan ada berapa teman tuh? Ada 5 ya. Heeh. Nah, sekarang ya betul ya semua setuju ya 61 ribu ya. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya, jadi tinggal ditambahin aja 25 tambah 36, 61 ya. Nah, terus yang berikutnya yang huruf B-nya. Ayo siapa boleh dari temennya di kelompok satu? Saya, Pak. Langsung aja. saya Iya, iya boleh aja siapa itu? Siapa? Anggi, ya Anggi. Ya, saya baca yang muncul di layar saya ya. Silakan, silakan.
Baik, Anggi, ya silakan. jadi sesuai yang dijelaskan oleh Dea tadi, dari persamaan dasar akuntansi itu kita sudah mengetahui bahwa rumusnya itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana jumlah aset di sini harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, seperti yang telah terlihat di sini sudah diketahui asetnya yaitu 48.250 dan ekuitasnya 16.900. Di mana di sini yang tidak diketahui adalah utang atau liabilitasnya. Caranya itu yaitu dengan cara total aset dikurangi dengan ekuitas atau mencari selisihnya nanti habis setelah dicari tinggal dicarikan sebesar 31.350. Oke, yang lainnya setuju ya? Jadi kayak persamaan matematika sederhana ya, aset sama dengan, jadi A sama dengan L tambah E. Jadi L ya pindah ya. Jadi L sama dengan A dikurangi E, jadi aset dikurangi ekuitas ya. Sip, semua kalau tidak ada interupsi berarti saya anggap semuanya sama jawabannya ya. Lanjut ya ke C ya, karena lumayan banyak nih. Semoga bisa dibahas semuanya. Yang huruf C, maaf bukan nomor, huruf C. Siapa aja boleh Saya, dari kelompok satu? Siapa Kak, Risma yang muncul namanya di sini? Ya, Risma. Ayo silakan Dek, Risma. sesuai yang dijelasin sama Dea dan Anggi, bahwa Aha. untuk persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi yang di sini kan yang dicari itu ekuitas. Jadi kita menggunakan rumus aset dikurangi liabilitas. Maka didapatlah ekuitas sebesar 9.250. Iya, baik. Nggak ada interupsi berarti saya anggap semua sama ya. Jadi untuk mencari ekuitas dari persamaan matematika yang sangat sederhana ini, itu dengan cara aset dikurangi dengan liabilitasnya ya. Sepanjang tidak salah mencari kalkulator, mestinya sama semua ya. Oke, itu nomor soal nomor satu. Jadi total aset sama dengan total liabilitas atau kadang dibilang total kewajiban atau total hutang sama aja ya. Ditambah dengan ekuitas atau modal pemilik gitu ya. Oke, itu persamaan dasarnya. Nah, kemudian soal nomor dua ini dibuat dijabarkan kembali ya lebih detail. Komponen-komponen aset apa saja, liabilitas apa saja, ekuitas apa saja. Nah, kita masih bermain di matematika sederhana ya. Nah, coba lagi siapa siapa aja boleh dari kelompok satu. Untuk yang nomor dua, dari mana dapat 77.500 ini bisa diceritakan? Nggak usah panjang lebar, konsepnya saja. Siapa aja boleh. Siapa yang Komang Puja Astiti, silakan deh. Sebentar Pak, Dari mana saya dapat ya? Yang nomor 2A, ya, yang huruf A. Jadi di sini aset harus sama dengan jumlahnya liabilitas dan ekuitas. Nah, Iya. ada aset itu ada kas plus piutang usaha plus peralatan. Nah, kalau liabilitas dan ekuitas ada utang usaha plus modal pemilik plus pendapatan dikurangi beban dikurangi privilege pemilik. Jadi untuk soal nomor A, nah di sini caranya yang pertama kami menjumlahkan asetnya terlebih dahulu, kemudian lalu juga dikurangi total liabilitas dan ekuitas sehingga dapat hasilnya 77.500. Oke. Jadi ya kembali lagi ke konsepnya totalin dulu semua total komponen-komponen aset itu ya. Tiga-tiganya sudah ada angkanya, ditotalin berarti dapat total aset. Utang cuma satu komponennya, berarti itu utangnya ya. Ekuitas itu ada X, yaitu yang A itu yang masih kosong ya. Kemudian ditambah dengan penjumlahan atau net dari 11.800 dan apa itu negatif beban dan negatif privé itu ya. Nah, nanti tinggal pindah-pindahkan itu ya, memindahkan melewati sama dengan dan sebagainya. Prinsip matematikanya sederhana, adik dapat 77.500 gitu ya. Atau kalau mau langsung sekalian jadi pendapatan itu dari persamaan matematika di atas itu ya. Di atas angka-angka itu ada apa itu? Jadi dengan cara dikumpulin aja. Jadi kas ditambah piutang. Jadi pendapatan sama dengan kas tambah piutang tambah peralatan gitu ya. Kemudian apa? Dikurangi utang usaha ya. Karena utang usahanya pindah ke sebelahnya ya. Kemudian dikurangi modal pemilik gitu ya. Ditambah beban ya, jadi negatifnya jadi positif,
kemudian ditambah privé, gitu ya. Bisa dengan cara seperti itu, bisa secara parsial dicari tahu dulu asetnya berapa dan sebagainya seperti tadi diceritakan ya. Ada banyak cara, yang penting jangan tergesa-gesa gitu ya, memencet kalkulator dan hati-hati melihat tanda itu ya, memindahkan tanda untuk melewati sama dengan itu. Ya, saya kira adik paham maksud saya ya. Ini persoalan menghitung matematika sederhana. Ya, oke. Yang D-nya 65780, siapa aja boleh? Baik, di Masih sini sama. ya. Di sini saya anggap bahwa di sisi kiri adalah aset dan di sisi kanan adalah liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan privé. Jadi pertama kita jumlahkan dulu yang di sisi kanan, karena di sisi kiri aset kan ada yang timpang. Terus kita jumlah utang usahanya, kita tambah modal, kita tambah pendapatan, kurangi beban, kurangi privé pemilik, sehingga didapat hasil 232.430. Baru kemudian mencari yang sisi aset. Untuk mencari sisi peralatan ini dapat dengan 232.430 tadi dikurangi dengan kas, dikurangi dengan piutang usaha, sehingga diperoleh 65.780. Demikian Pak. Terima kasih. Oke. 65.780 ya. Ada dapat jawaban yang lain selain itu? Ada yang punya jawaban lain kah dari kelompok lain? Sama Pak, kalau kelompok saya sama. Sama? Oke. Baik. Yang huruf C. Kalau Untuk jawabannya yang berbeda, huruf C itu, ya silahkan. Dia lagi, ya silahkan. yaitu bagian kita jumlahkan aset yang lengkap datanya, dijumlahkan hasilnya 3.990. Kemudian yang di bagian liabilitas dan ekuitas itu kita jumlah. Nanti hasilnya kita kurangkan dengan dari yang di aset, akan mendapatkan hasil 54.200. Oke. Ada jawaban yang beda? Kalau tidak ada, lanjut lagi ya, biar cepat ya. Yang D. Ayo. Jadi untuk yang D itu yang pertama kita cari hasil dari liabilitas dengan ekuitasnya, karena di sana sudah lengkap. Jadi hasilnya itu didapatkan 268.800. Jadi hasilnya ini nanti dikurangi dengan 98.000 ditambah 98.400 ditambah 123.600, jadi mendapatkan 46.800. Gimana yang lainnya? Aman ya, semua sependapat ya? Oke, yang terakhir yang nomor 2, yang E. Dari mana dapat 32.850? Yang E kan dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Hanya ini dijabarkan saja. Dan di sini yang dicari itu ekuitasnya. Yang diketahui aset dan ekuitas. Jadi aset dijumlahkan keseluruhannya, kemudian ekuitas juga dijumlahkan keseluruhannya, kemudian aset kurangi ekuitas, maka didapatlah liabilitas sebesar 32.850. Iya, pinter semuanya ya. Oke, jadi aman ya untuk persamaan dasar akuntansi yang model begini, tinggal main tambah kurang ya, pindah-pindahan itu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, ini mengisi titik-titik di laporan keuangan. Silakan, mulai dari laporan laba rugi. Dari sini juga selain mengisi titik-titik, adik mencoba familiar dengan strukturnya ya. Dimulai dari pendapatan, kemudian beban-beban. Nah, ini masih yang sederhana ya. Baik, di sini saya akan menjawab langsung saja Pak ya. Untuk memperoleh yang A ini bisa dengan yang 102.100 itu ditambah dengan 96.300 sehingga diperoleh yang A. Karena untuk mendapatkan laba bersih itu kan pendapatan dikurangi dengan jumlah seluruh beban. Untuk mendapatkan yang B ini kan beban-beban dan total bebannya itu 102.100. Maka seluruh beban gaji ditambah beban sewa, ditambah beban perlengkapan, ditambah beban lain-lain, itu hasilnya nanti 102.100 ini dikurangi dengan penjumlahan beban yang tadi sehingga diperoleh beban listrik, air, dan telepon. Demikian Pak. Oke. Terjawab semua ya. Ada jawaban yang berbeda?
Sepanjang mencet kalkulatornya nggak salah, mestinya aman ya. Oke. Silakan lanjut lagi. Silakan siapa aja boleh dari kelompok 1. Untuk mencari modalnya, perubahan modal pemiliknya, pertama kita harus tahu dulu laba modalnya itu berapa. Cara untuk cari modalnya itu, kita bandingkan dengan neraca yang di bawah itu. Kan aset harus sama dengan liabilitas dan modal. Jadi jumlahkan dulu ya keseluruhan asetnya ini. Kita jumlahkan dapat hasilnya 267.700. Kemudian karena aset sama dengan liabilitas, karena di sini udah diketahui dari liabilitasnya, maka 267.700 itu kita kurangi dengan 5.400. Dapatlah hasilnya 26.300. Kemudian maka di modal akhirnya itu yang di bagian E itu 262.300. Kemudian untuk laba bersihnya kita lihat dari laporan yang laba rugi di atas. Kemudian cara dapat dari 80.000-nya itu adalah 262.300-nya itu kita kurangkan dengan 182.300 itu kita dapat dari 120.000 ditambah 96.300 dikurangi 34.000. Jadi dapatnya 80.000. Oke. Iya, luar biasa ya. Jadi yang pertama dikerjakan itu yang ini dulu ya. Modal akhirnya ya. Modal akhirnya dilihat dari sini ya. Ya, jadi yang dikerjakan dulu ini dulu ya, laporan posisi keuangannya ya. Jadi harus seimbang antara yang di sisi debit dan di sisi kreditnya ya. Jadi dapat ekuitasnya, ini adalah ekuitas per akhir tahun 31 Desember 2018, ini masuk kemari ke laporan perubahan ekuitas di modal akhirnya ya. Nah, kemudian apalagi tadi stepnya setelah ini? Yang ini ya? Iya. Yang dapat 96.300. Dapat Dapatnya dari dengan cara? Di atas, di laba rugi di atas. Ya, dari yang ini ya. Yang ini ya. Kemudian totalnya ini sekian ya. Iya, kemudian ya 262.300 dikurangi dengan total ini ya. Apa ini setoran penambahan dari setoran modal, kemudian ditambah laba bersih karena dia laba, kemudian dikurangi privé ya. Nah, hasilnya dapat 80.000 ya. Jadi saling terhubung antara komponen satu di laporan keuangan dengan komponen di laporan keuangan yang lain ya. Oke, sampai di sini paham? Berarti terjawab juga yang laporan posisi keuangan ya. Untuk kelompok lain aman semuanya di sini? Sampai di sini aman ya, semua bisa ya? Aman. Ya, oke, sip. Kalau ada yang berbeda jawabannya nanti bisa interupsi ya. Kapanpun bisa interupsi. Nah, yuk kita masuk ke halaman 4-nya. Soal nomor 4, sorry. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Di sini ada transaksi-transaksi yang adik coba masukkan ke kolom-kolom yang tepat ya. Masih dengan persamaan dasar akuntansi. Silakan, kelompok 1 siapa aja boleh mulai. Mulai dari yang transaksi nomor 2 ya. Atau transaksi nomor pertama ya sudah dikasih tahu jawabannya oleh ini bukunya. Tanggal 1 April membuka rekening di Bank Negara Indonesia cabang Jakarta Kota sebagai modal awal 50.000. Nah, di sini ada kas, ya mirip-mirip dengan contoh saya minggu lalu ya. Kas di BNI, di debit, maksud saya di kolom kas, kemudian di modal disetor ya, ekuitasnya naik 50.000. Sampai sini paham ya? Nomor 2 sekarang, tanggal 2 April, silakan. Baik, yang Dari tanggal 2 membayar sewa kantor untuk bulan April sebesar 1.750. Jadi yang di kas BNI berkurang sebanyak 1.750. Terus apa lagi pasangannya? Karena kita menganut double entry system, jadi temannya yang di debit atau di kredit yang mana? Untuk transaksi nomor 2 ini, tanggal 2 April. Berarti kas berkurang di sisi kredit.
Dan untuk beban sewa di sisi debit sebanyak 1.750. Oke, berarti adik mengakui beban sewa kantor ya. Apakah ada akunnya di sini beban sewa? Ini beban sewa kantor 1750. Oke. Sampai di sini semuanya sama? Sama ya. Oke, nomor 3. Ayo, siapa aja boleh? Saya, Pak. Yuk, silakan. Nomor 3 itu membeli secara kredit barang-barang habis pakai atau perlengkapan seperti alat tulis kantor dan sejenisnya dari pusat grosir Delima sebesar 450. Nah, karena ini perlengkapannya dibeli secara kredit, maka utang usaha bertambah dan perlengkapan juga bertambah. Perlengkapan bertambah di debit, utang usaha bertambah di kredit. Oke. Ya, oke. Semuanya setuju ya? Jadi pembelian secara kredit, membeli perlengkapan ya, barang habis pakai. Nah, itu ada pengakuan aset di sana ya berupa perlengkapan namanya 450 dan juga ada di debit ya kalau pakai jurnal. Kemudian ada pengakuan hutang di sana ya, utang usaha dalam hal ini yaitu 450 di kredit. Ya, siap. Nomor berapa nih? 4, tanggal 4 April. Silakan lanjut. Biar cepat. Siapa aja boleh? Ya. Baik, untuk transaksi yang keempat yaitu membayar rental mobil untuk pemakaian selama bulan April sebesar 5.000 kepada rental mobil TRAC. Kendaraan yang disewa tidak termasuk bensin dan juga sopir. Berarti yang bertambah adalah beban rental mobil di sebelah debit sebesar 5.000. Sedangkan yang dikredit adalah kas di BNI sebesar 5.000. Oke. Untuk di halaman ini yang terlihat ada pengakuan pengurangan kas di sini ya. Jadi di kredit kasnya berkurang dia kas di BNI ini. Kemudian nomor 4 ya. Kemudian di halaman berikutnya kita lihat di sini ada pengakuan beban rental mobil ya. Membayar rental mobil oke, 5.000. Ya, oke. Ya, jadi betul ya. Tidak ada yang beda pendapatnya ya. 5.000. Ya. Jadi yang dikredit yang didebat dulu. Yang didebat adalah beban rental mobil kalau nanti kita pakai jurnal. Ini diakui. Kemudian pengurangan kas itu ya, dikredit kasnya 5.000 juga. Ya, silakan nomor 5. Untuk transaksi ini membayar tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah sebesar 600 dan biaya bensin serta parkir Bukan, ini nomor 6, ini nomor 5 ya. Ya Pak, maaf salah. Ya. Mengantar bonus ke Taman Mini Indonesia Indah dan mendapatkan uang tunai sebesar 5.500. Maka yang didebit adalah kas sebesar 5.500 dan yang dikredit adalah pendapatan wisata lokal sebesar 5.500. Nomor 5 ada karena ini mendapatkan uang tunai 5.500 jelas ada pengakuan penambahan kas ya 5.500. Kemudian yang nomor 5 di sisi sini di mana ini? 5-nya kok kosong? Nomor 5 oh ini yang ini ya maaf. Ada di sini pendapatan wisatawan lokal 5.500. Oke ya. Jadi udah seimbang. Selalu cek dan dicek sisi aset harus sama dengan penjumlahan di utang dan modalnya ya. Debit dan kreditnya harus seimbang. Ya, silakan nomor 6. Untuk nomor 6 itu membayar tiket masuk ke Taman Mini Indonesia Indah sebesar 600 dan biaya bensin dan parkir 820. Jadi kasnya itu berkurang 1.420, itu penjumlahan dari 600 sama 820. Kemudian bebannya bertambah, di beban bensin bertambah 820 dan beban tiket 600. Oke. Jadi ini pengeluarannya ada dua jenis. Yang 600 tiket masuknya, kemudian bensin serta parkir 820 dijumlahkan di sini mengurangi kas. Kemudian nomor 6 ada pengakuan lebih spesifik di sini ada beban tiket, udah beban bensin, parkir sudah jelas semuanya ya, spesifik akunnya. Oke. Mantap ya. Silakan lanjut. Ya. Ya, Pak, nomor 7. Iya, nomor 7. Jadi nomor 7 membayar tunai percetakan brosur dan banner promosi
yang dicatat sebagai beban lain-lain sebesar Rp900. Jadi kas berkurang di sisi kredit sebanyak 900 dan beban lain-lain bertambah di sisi debit 900. Ya, jadi sudah sangat-sangat dituntun ya oleh buku praktikum ini kemana dia harus dicatatnya, jadi diakui sebagai beban lain-lain gitu ya, karena tidak bisa dimasukkan di akun beban yang spesifik lainnya itu ya. Nah, kemudian ada statement membayar secara tunai berarti mengurangi kas. Oke, saya kira jelas sekali ya. Jadi ada kas berkurang 900, kemudian ada pengakuan beban lain-lain 900 ya. Ya, nomor 8. Saya, Siapa Pak. boleh? Iya, siapa tuh? Anggi lagi, silakan. Nomor 8, mengantar wisatawan dari Thailand ke kawasan Kota Tua dan mendapatkan uang tunai sebesar 1.750. Karena letakkan terdekat dengan kawasan Kota Tua, maka tidak perlu menggunakan kendaraan. Jadi di sini mendapatkan pendapatan sebesar 1.750 dan akan mempengaruhi kas, di mana kas di sini akan bertambah sebesar 1.750 dan pendapatan wisatawan asing juga akan bertambah 1.750. Oke, ada kas diakui bertambah, ada pendapatan juga diakui bertambah ya. Jadi kalau pakai jurnal nanti kasnya di debit, menambah kas, kemudian pendapatan di kredit, menambah pendapatan, yang juga artinya menambah modal si pemilik ini ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor berapa ya? Nomor 9. 9 ya, nomor 9. Nomor 9 Siapa aja boleh? Iya. Nomor 9 pada tanggal 14 April itu mengantar satu keluarga dari Inggris ke Museum Gajah dan Galeri Nasional Jakarta serta mendapatkan uang tunai sebesar 2.500. Ini berarti bahwa kas di BNI bertambah sebesar 2.500 dan pendapatan wisatawan asing juga bertambah sebesar 2.500. Oke, ya sama persis ya dengan yang soal sebelumnya ya, transaksi sebelumnya. Oke, kas di debit bertambah, pendapatan bertambah ya. Aman ya sampai di sini ya. Nah, nomor 10. Silahkan lanjut lagi. Muter lagi siapa aja boleh dari kelompok 1. Gantian ya biar nggak capek. Untuk nomor 10 tidak dicatat, Pak. Nomor 10 kenapa nggak dicatat? Karena dia cuma merekrut ada transaksi karyawan. Ya, belum ada transaksi. Oke. Transaksi nomor 10 tanggal 16 April tidak ada transaksi karena tidak ada satu akun pun dari yang disediakan ini yang terpengaruhi itu ya. Oke, nomor 11. Nomor 11, bensin untuk kendaraan operasional sebesar 800. Maka di sini kas berkurang sebesar 800 dan pada beban bensin diakui sebesar 800 juga. Beban bensin di mana? Beban bensin. Beban bensin parkir. Ini ya. Nomor berapa tadi itu? Oh, ini ya. Ya, nomor 11. Oke, ya. Oke, jadi ada pengakuan beban bensin dan juga pengakuan pengurangan kas gitu ya. Iya, silakan lagi lanjut nomor 12. Untuk nomor 12, itu membayar utang pembelian pada perlengkapan tanggal 2 April sebesar 200. Jadi kasnya berkurang 200 dan utang usahanya juga berkurang 200. Oke, membayar utang pembelian perlengkapan. Oh ya, tadi di tanggal 2 April ada beli perlengkapan masih utang ya, utang usaha sebesar 200. Jadi utangnya dibayar 200. Sisanya akan dibayar bulan berikutnya. Oke, jadi ada kas di sini berkurang ya, kemudian utang yang tadinya 450 sudah dibayar 200. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Ayo silakan nomor 13. Nomor Untuk 13. transaksi 13, mengantarkan 5 orang wisatawan dari Polandia ke kawasan wisata dan monumen serta mendapatkan uang tunai sebesar 2.000. Jadi di sini mendapatkan pendapatan wisatawan asing sebesar 2.000 dan penambahan aset sebesar 2.000. Penambahan aset berupa uang tunai ya? Ya. Kas ya, kasnya. Oke. Jadi kasnya meningkat 2.000, kemudian pendapatannya juga meningkat 2.000 ya. Sedikit. Nomor 14, ayo. Mudah-mudahan semuanya terjawab nih. Nomor Ya, 14. lanjut. 14 ya. Mengantarkan rombongan Ibu PKK dan dari Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur ke Pasar Seni Ancol sebesar 7.000 yang akan dibayar
bulan berikutnya. Jadi di sini piutang usaha bertambah di sisi debit sebanyak 7.000 dan pendapatan wisatawan lokal bertambah di sisi kredit sebanyak 7.000. Oke, sampai di sini paham semuanya? Kalau transaksi tadi yang sebelumnya ya, saya nggak ingat berapa kali ada transaksi menerima duit ya. Jadi perusahaan mengakui pendapatan jasa itu ya, tapi pendapatannya berupa tunai ya. Nah kali ini dia pendapatannya berupa bukan tunai ya, non tunai. Jadi akan diterima di masa yang akan datang. Nah sehingga harus diakui adanya piutang usaha. Jadi perusahaan punya hak untuk menagih kepada siapa ini nomor 14, kepada rombongan si ibu-ibu kakak yang belum punya duit ini ya. Nanti dibayarnya, jadi nanti baru bisa kita terima duitnya itu ya. Oke. Tapi pendapatan sudah bisa diakui sekarang ya. Cuman kasnya belum bisa nanti kalau mereka udah punya duit. Oke, kasihan dari ibu-ibu kakak ini ya. Oke, nomor 15 sekarang ya. Membayar Tadi Puja kayaknya pengen nyaut tapi ini, ayo silakan coba Puja dulu ya, nanti setelah itu siapa Anggi ya. Nomor berapa? 15 ya. Silakan. Sudah Puja. Ya. Nomor 15. Nomor 15 membayar tiket masuk Ancol sebanyak 2.000 dan biaya bensin serta parkir sebanyak 830. Jadi di sisi kas itu berkurang 2.830 di sisi kredit dan beban tiket kawasan wisata bertambah di sisi debit sebanyak 2.000 dan beban bensin parkir bertambah 830 di sisi debit. Oke, jadi ada pengeluaran, dua jenis pengeluaran ya, ada pengeluaran untuk tiket masuk ke kawasan wisata, kemudian bensin dan parkir jadi satu ya. Oke, jadi totalnya 2.000 ditambah 830, 2.830 langsung mengurangi kas ya. Jadi jelas sekali semuanya nih ya. Sebenarnya sampai nomor 15 semuanya aman ya. Oke, nomor 16. Siapa Anggi ya? Silakan. Membayar gaji Gilang pemandu wisata merangkap sopir sebesar 2.000 dan gaji Tika staf paruh waktu yang bekerja selama setengah bulan sebesar 500 rupiah. Jadi di sini kas akan dikurangi sebesar 2.500 untuk membayar gaji dan nanti beban gaji akan bertambah di debit sebesar 2.500. Nomor 16. Jadi membayar 2.000 plus juga 500, betul ya. Jadi membayar, oke, ada dua pegawai ya. Jadi si Gilang dibayar 2.000, jadi kas perusahaan berkurang 2.000, kemudian si Tika juga dibayar cuma 500 ya, kasihan deh. 500. 2.500 mengurangi kas perusahaan ya. Kemudian sisi yang berikutnya nomor 16 ini di beban gaji. Oke. Beban gaji untuk si Gilang 2.000, yang 500 untuk si Tika ya. Ini tahun berapa dibuat bukunya 500 gajinya? Oke, nomor 17. Ayo silakan. Siapa lagi? Untuk balik lagi. Nomor 17. Itu transaksinya tanggal 30 April, yaitu membeli tunai perlengkapan kantor dari Alfamart seharga 150. Jadi di sini kas akan berkurang sebesar 150 dan perlengkapan kantor akan perlengkapan atau barang habis pakai akan bertambah sebesar 150. Oke, jadi tanggal 17 transaksi nomor 17 ini beli perlengkapan lagi ya, barang habis pakai sebesar 150 tunai gitu ya. Oke, 150 berkurang kasnya. Yang ini apa ini? Perlengkapan diakui bertambah 150. Oke, semuanya clear ya transaksinya ya, sangat-sangat jelas ya. Oke, nomor 18. Untuk nomor 18, membayar berbagai keperluan kecil untuk operasional usaha dicatat sebagai beban lain-lainnya sebesar 300. Jadi, kasnya berkurang 300 dan beban lainnya bertambah 300. Oke, membayar berbagai keperluan kecil. Nah, ini berarti beban lain-lain sebesar 300 ya. Oke.
tunai 300, berkurang kasnya 300, beban lain-lain, mana dia beban lain-lain, sudah diakui 300. Oke, sip ya. Nomor 19, saya lagi dikit. Membayar tagihan telepon gimana? Ayo. Nomor 19. Mhm. Membayar tagihan telepon kantor untuk bulan April sebesar 270. Jadi kas berkurang di sisi kredit sebanyak 270 dan beban listrik, air, dan telepon bertambah di sisi debit sebanyak 270. Oke. 210 beban listrik, air, telepon. Ya. Kadang itu ditulis beban utilitas gitu ya, atau utility cost atau utility expense gitu ya. Ya, nggak apa-apa. 270 karena ini nama akunnya seperti itu ya, diikutin. Berikutnya terakhir, transaksi terakhir. Ayo siapa nih? Pamungkas. Untuk nomor 20, menarik uang tunai di BNI untuk keperluan pribadi sebesar 500, jadi kasnya berkurang 500 dan privenya bertambah 500 atau penarikan pemiliknya bertambah 500. Oke. 500 jadi prive 500, kemudian kasnya berkurang 500. Oke. Wah, yang penting kalau benar ngitungnya apa menjumlahkannya setiap kolom ini saya asumsikan ini benar ya. Saya enggak cek ya. Oke. Lanjut ke mana nih? Laporan laba rugi ya. Gimana nih? Dijelasin secara umum aja, nggak usah di spesifik satu persatu. Ada yang mau jelasin nih laporan laba rugi gimana cara kerjanya sampai dapat angka-angka itu? Untuk laporan laba rugi di sini kan rumusnya itu total pendapatan dikurang total beban. Jadi untuk nominal-nominal yang tercantum di slide ini sudah dilihat tadi di persamaan dasar akuntansi, di mana total pendapatan di sini diperoleh 18.750, total beban di sini 18.000, mohon maaf, total pendapatannya 18.750 dan total beban usahanya 15.770. Untuk mencari laba atau rugi di sini kita menggunakan rumus pendapatan dikurang beban. Jadi pendapatannya dikurang beban mendapatkan hasil laba sebesar 2.980. Oke. Jadi semua angka-angka ini berasal dari total dari setiap akun-akun ini ya. Betul ya? Khusus untuk yang pendapatan mungkin diselidiki lagi transaksinya, yang mana tadi pendapatan dari yang turis asing, mana yang dari lokal itu ya. Selebihnya saya kira tinggal masuk-masukkan saldo-saldo ini toh, 1.750 dan seterusnya ya. Ya, asalkan hati-hati jangan sampai salah memasukkan gitu ya. Harusnya benar ya. Oke. Yang lainnya sepakat ya. Minimal caranya kita sepakat. Berikutnya laporan perubahan modal atau ekuitas. Gimana nih? Baik, untuk laporan perubahan modal awal ya. yaitu tanggal 1 April 2018 sebesar 50.000. Itu diperoleh dari transaksi yang pertama, karena sebelumnya tidak ada modal yang tercantum, jadi langsung pakai yang 50.000. Kemudian ditambah, karena hasilnya bagian laporan laba rugi adalah laba, maka modal awal itu akan ditambah dengan laba bersih sebesar 2.980. Kemudian dikurangi dengan penarikan pemilik atau prive sebesar 500, sehingga diperoleh dulu laba dikurangi dengan prive, yaitu 2.980 dikurangi 500, jadi 2.480. Untuk mencari modal akhir, maka modal awal ditambah dengan hasil yang tadi yaitu 2.480 sehingga diperoleh 52.480. Sekian, terima kasih. Oke, jadi Ayu Parwati ya. Udah sangat jelas tadi menjelaskan ya. Oke, 50.000 dari transaksi yang pertama itu ya. Kemudian laba atau rugi ini kebetulan positif berarti laba, ini datangnya dari laporan sebelumnya ya, laba bersihnya. Prive di transaksi yang paling terakhir ya, yang 500. Yang ini ya, saldo yang ini, prive. Ya, kemudian dijumlahin, kemudian dapatlah 52.480. Nah, ini harus di cross check di laporan posisi keuangan di bagian ekuitasnya ya, modal pemiliknya. Mesti sama ya. Modal akhir tahun, ingat ya, ini modal akhir tahun, dan di laporan perubahan modal ini adalah yang paling terakhir adalah modal akhir tahun. Mesti sama. Jadi ada mekanisme saling ngecek gitu ya. Oke, yang laporan posisi keuangan dijelasin secara singkat.
Untuk laporan posisi keuangannya itu, kita jumlahkan dari pencatatan dasar akuntansi sebelumnya. Untuk kas BNI totalnya 45.130, kemudian piutang usahanya 7.000, barang habis pakainya atau perlengkapannya 600. Jadi dijumlahkan hasilnya 52.730. Kemudian sisa utang liabilitasnya 250 dan modal pemilik itu didapat dari modal akhir tanggal 30 April sebesar 52.480 dan dijumlahkan juga hasilnya 52.730. Jadinya aset dan liabilitas ekuitasnya itu balance. Oke, wah luar biasa ya. Oke, wah A semua nih. Kelompok 1A ini ya. Ya, sip, sip, sip. Jadi karena tidak ada interupsi dari kelompok lain, saya mengasumsikan yang lainnya juga sama ya. Oke, A semua ya. Nah, kita lanjut ya ke ini ya, yang kedua ya. Sesi 2 dah ini ya. Oke. Oke, perusahaannya beda lagi nih. Ada daftar akun di sana ya. Kemudian ada transaksi-transaksinya. Nah, sekarang bisa dijelasin lagi. Ganggukan ya. Menjelaskan panjang lebar. Kasusnya banyak. Ayo. Nggak apa-apa. Bisa sambil minum. Ayo, silakan, silakan. Siapa aja boleh dari kelompok 1. Ayo. Untuk yang daftar saldo ini mengikuti dari yang halaman sebelumnya itu, Pak. Ya, betul ya. Jadi ini namanya daftar saldo. Kalau dulu neraca saldo ya zaman saya masih kuliah ya, zaman dodol ketahuan ya. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo awal mungkin ini ya. Oke, neraca saldo awal ya. Kita belum bicara penyesuaian, neraca saldo gitu ya. Jadi di periode sebelumnya itu penutupannya seperti ini ya, neraca saldo penutupannya atau daftar saldo sekarang namanya. Nah, kemudian mulai di tanggal 1 Juli ada transaksi nanti mengikuti ya. Jadi terakumulasi untuk yang aset utang dan modal ini. Ya, silakan. Berarti ini tinggal salin aja ya. Ini pekerjaan menyalin. Ya, pekerjaan menyalin dari data yang sudah dikasih di halaman, tidak ada halaman nih. Asumsinya halaman 9 ini ya. Oke, sampai halaman 10. Oke, kemudian ini ditotalin. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai di jurnal umum. Silakan. Jadi yang kedua yaitu membayar sewa bulanan yang lebih besar untuk kantor merangkap garasi mobil untuk bulan Juli sebesar 3.200. Jadi beban sewa kantor bertambah di sisi debit sebanyak 3.200 dan kas berkurang di sisi kredit sebanyak 3.200. Oke, membayar sewa bulanan ya. Oke, lebih besar untuk kantor menganggap 3.200. Ya, beban sewa kantor 3.200, kas di BNI 3.200. Ya. Sampai sini paham semua ya, aman semua ya. Kenapa tidak sewa kantor dibayar di muka? Kira-kira. Karena kalau untuk sewa dibayar di muka itu ada masanya, contohnya seperti untuk masa 1 tahun atau untuk masa 3 tahun. Ya, oke. Jadi lebih dari 1 periode itu ya. Dan memang kebetulan juga di sini tidak ada ya. Tidak disiapkan akunnya ya, nama akunnya ya. Jadi alasan pertama, seperti alasan tadi adik bilang, karena ini kita periodenya adalah bulan Juli ya, dan ini memang bayarnya bulanan gitu ya. Jadi tidak perlu ada pengakuan sewa dibayar di muka ya, kecuali kalau misalkan dibayar 1 tahun penuh di muka, kemudian atau lebih dari 1 tahun, nah itu baru sewa dibayar di muka ya. Kemudian alasan kedua memang tidak disiapkan nama akunnya ya, kode akunnya juga tidak disiapkan. Oke. Ya. Betul ya, nomor 2 betul. Nomor 3 sekarang, transaksi tanggal 1 Juli. Silakan. Siapa aja boleh. Baik, untuk nomor 3, transaksi tanggal 1 Juli yaitu membayar rental mobil milik rekanan yaitu Pak Rudi yang nantinya akan disewakan kembali sebesar 9.000 untuk durasi 3 bulan yakni dari 1 Juli 2018 sampai 30 September 2018. Hal ini di jurnal akan tertulis rental kendaraan dibayar di muka pada kas di BNI sebesar 9.000.
Nah ini dia ya. Yang ini baru dibayar di muka rental kendaraan ya, atau sewa kendaraan. Jadi membayar sewa mobil dari Pak Rudi ya, mobil milik Pak Rudi yang nantinya akan disewakan kembali sebesar 9.000. Oke. Untuk durasi 3 bulan, jadi lebih dari 1 periode. Dalam hal ini periode bulan Juli ya. Jadi sewa dibayar di muka, sewa kendaraan dibayar di muka, itu di debit 9.000, di kreditnya adalah apa itu? Kas ya, karena membayar ya, kas 9.000 juga. Nah ini rental kendaraan dibayar di muka ini aset kah dia ataukah beban yang nantinya di laporan laba rugi atau gimana nih? Ada yang bisa menjelaskan? Aset. Kalau sepengetahuan saya, Pak, kalau rental kendaraan dibayar muka atau sewa dibayar di muka, kemudian itu termasuk dalam beban yang dibayar di muka. Jadi diakui sebagai aset. Ketika ada penyesuaian dan sudah menjadi beban, baru itu diakui sebagai beban dan dimasukkan dalam laporan laba rugi. Jika belum diakui sebagai beban, masih sebagai aset, maka akan masuk ke neraca. Oke, ya. Tadi adik bilangnya gimana? Beban dibayar di muka gitu ya? Iya, sewa dibayar, Oke. itu sewa dibayar di muka. Oh ya, 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 ya. Jadi mungkin biar nggak bingung ya, kalau misalkan ini beban sewa kantor, kalau seperti itu nama akunnya itu berarti akun beban ya, expense itu masuknya di laporan laba rugi. Tapi kalau nanti yang sifatnya misalkan bayar 3 bulan seperti yang sekarang ini ya, bayar sewa kantor 3 bulan sekaligus sekarang. Nah itu kalau bisa nama akunnya jangan beban sewa kantor dibayar di muka itu ya. Takutnya nanti pada waktu apa posting itu nanti salah masukkan ya, karena baru melihat beban sewa langsung masukkan beban sewa, padahal dia maksud tadi beban sewa kantor dibayar di muka. Jadi alangkah baiknya kata beban itu dihilangkan untuk yang dibayar di muka itu ya. Jadi sewa kantor dibayar di muka ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu namanya prepaid expense gitu ya. Prepaid rent dalam hal ini. Itu kalau yang sewa dibayar di muka, yang sejenis itu ya, asuransi dibayar di muka. Nah, itu masuknya aset ya. Dalam hal ini adalah aset, dalam kasus ini adalah aset apa? Aset lancar ya, current aset. Ya, karena kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah, kenapa dia masuk aset? Terutama aset lancar, current aset. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa sewa yang diterima di muka untuk 3 bulan itu, yang total 9.000 itu, masuk kategori aset yang akhirnya dilaporkan di laporan posisi keuangan, bukan di laporan laba rugi. Nah, gimana sih? Filosofinya gimana kok yang begini namanya aset? Rental kendaraan dibayar di muka. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Gimana? Jadi yang namanya aset itu ya, aset itu biasanya adalah apa? Gimana ya jelasinnya ya? Jadi gini, jadi ada menerima Rp9.000 sewa kendaraan yang diterima di muka untuk 3 bulan ya. Jadi saat ini tanggal 1 Juli itu perusahaan menerima uang Rp9.000 ya, dan apa sewa dibayar, ini bayar ya, membayar di muka ya. Jadi perusahaan bukan menerima, maaf. Jadi perusahaan mengeluarkan uang, perusahaan mengeluarkan uang Rp9.000 ya untuk menyewa kendaraan selama 3 bulan ke depan, gitu ya. Nah, karena dia sudah mengeluarkan sekaligus untuk 3 bulan ke depan, maka perusahaan ini memiliki hak ya untuk menikmati kendaraan yang dia sudah bayar 3 bulan itu. Jadi dia mempunyai hak untuk bisa menikmati kendaraan itu selama 3 bulan, ya, karena dia sudah bayar di muka selama 3 bulan. Nah, haknya itulah disebut dengan aset, gitu ya. Paham ya? Jadi ini termasuk setara dengan piutang, ya. Jadi makanya kas, kemudian
sewa kendaraan dibayar di muka, gitu ya, atau asuransi dibayar di muka dan segala jenis yang dibayar di muka, kemudian baru piutang, gitu ya. Jadi masuk di setara piutang. Jadi punya hak, gitu ya. Sama seperti perusahaan mengakui piutang usaha, berarti perusahaan punya hak untuk menagih menagih piutangnya kepada perusahaan lain, itu ya. Nah, sama seperti itu ya, Dek ya. Nah, jadi dalam hal ini perusahaan sudah membayar uang sewa untuk kendaraan 3 bulan di muka di awal, maka perusahaan memiliki hak untuk ya menggunakan kendaraan itu selama 3 bulan ke depan. Jadi nanti setiap bulannya disesuaikan, ya. Nah, nanti kita belajar penyesuaian untuk transaksi seperti ini. Oke, paham ya? Oke, kemudian nomor 4. Ayo silakan nomor 4. Nomor 4 itu tidak dimasukkan ke jurnal, Pak. Kenapa? Karena gajinya itu dibayar nanti pada tanggal 15 dan akhir bulan. Bukan pada Oke, tanggal. Iya, oke. Merekrut Anda sebagai akuntan taruh waktu, gaji yang disepakati baru sepakat ya 2.400 per bulan yang dibayar masing-masing 1.200 pada tanggal 15 dan akhir tahun. Ya 2 minggu ya bayarnya ya. Oke. Jadi belum ada satu akun pun yang terpengaruh dari sini ya. Oke. Ya, betul ya. Nomor 4 tidak ada jurnal. Mungkin di memo istilahnya ya, dicatat dalam memo. Ya, catatan di jurnal. Oke. Nomor 6. Nomor 5. Nomor 5 itu menerima pelunasan tagihan jasa rental mobil bulan lalu. Jadi piutangnya bertambah, kasnya bertambah 1.200 di debit dan piutangnya itu berkurang 1.200 di kredit. Oke. Kalau kita lihat di daftar saldo yang disediakan, itu ya, di situ ada piutang usaha 1.200. Dan maksud dari transaksi nomor 5 ini, yang tanggal 2 Juli itu adalah berarti perusahaan sudah berhasil menagih piutangnya ya, sebesar 1.200 itu, sehingga piutangnya sudah lunas, gitu ya. Dan perusahaan mengakui penambahan kas sebesar jumlah yang sama, 1.200. Iya. Oke, nomor 6. Silakan nomor 6. Nomor 6, menerima pembayaran di muka atas jasa rental mobil dari Toko Wijaya untuk periode Juli dan Agustus sebesar 8.000. Jadi, kas di BNI bertambah di sisi debit sebanyak 8.000 dan pendapatan rental diterima di muka bertambah di sisi kredit sebanyak 8.000. Nomor 6 ya, nomor 6. Oke. Nah, ini apalagi nih, kalau tadi dibayar di muka, gitu ya. Kasihan ya, yang terima uangnya kita kita kasih duitnya di mukanya dia. Nah, kalau ini diterima di muka, kita yang kena. Ya, dibayar di muka. Nah, ini gimana nih? Samakah dia ini? Tidak sama dengan dibayar di muka. Kalau bedanya? Kalau pendapatan rental diterima di muka, itu kalau tadi rental kendaraan dibayar di muka itu setara dengan piutang, maka pendapatan rental diterima di muka itu setara dengan utang usaha. Sifatnya sama, jika bertambah itu letaknya di kredit. Ini sama halnya kayak customer masih memiliki hak kepada perusahaan. Jadi perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada customer. Oke, luar biasa ya. Oke, tapi ini memang nama akunnya pendapatan rental diterima di muka ya. Nah, nanti mungkin pada waktu pada waktu posting ke buku besar dan seterusnya, proses berikutnya harus hati-hati ya. Harus membaca secara utuh, jangan sampai baru lihat pendapatan rental nanti harusnya yang masuk ke kewajiban di liabilitas malah masuknya di akun pendapatan itu ya. Karena mirip ya. Banyak sekali kasus yang seperti itu dalam praktiknya. Oke, jadi sekali lagi pendapatan rental diterima di muka itu artinya perusahaan ini yang buat pembukuan ini ya, dia menerima sekaligus untuk berapa ini? Tanggal 6 untuk Juli dan Agustus. Jadi untuk 2 bulan. Jadi ada orang membayar untuk menyewa mobil kita gitu ya selama 2 bulan dan sewa 2 bulan itu dia bayarkan kepada kita, jadi kita menerima sekaligus 2 bulan, gitu ya. Nah itu artinya 2 bulan itu
bukanlah pendapatan di bulan Juli, tetapi itu adalah pendapatan di bulan Juli dan Agustus, gitu ya. Jadi kita masih punya kewajiban untuk apa? Memberikan jasa kita kepada orang ini, ya, si Toko Wijaya ini, betul ya Toko Wijaya namanya? Iya, itu ya. Jadi kita punya kewajiban untuk menyerahkan jasa dalam ini adalah rental mobil selama 2 bulan, gitu ya. Bayangkan kalau dia rental mobil selama 3 tahun. 3 tahun sekaligus dibayarkan, gitu ya. Dia kebetulan punya uang, jadi daripada tiap bulan bayar rental, saya bayar sekaligus tiga tahun. Nah, itu artinya kita yang menerima uang 3 tahun sekaligus dibuka, itu harus berkewajiban menyerahkan mobilnya selama 3 tahun itu, gitu ya. Nah, jadi kewajiban di sana. Kalau yang dibayar dibuka, berarti kita membayar dibuka sekaligus, kita punya hak untuk menikmati ya apa yang kita bayar itu, apakah itu asuransi atau apakah itu kendaraan dalam hal ini, gitu ya. Oke, sip ya. Kalau yang dibayar di muka itu adalah aset lancar, ya kurang lebih mirip kayak piutang, punya hak kita ya. Sedangkan yang diterima di muka, pendapatan diterima di muka, itu setara dengan kewajiban lancar, ya. Setara dengan kewajiban usaha. Oke, bagus ya. Nomor 7 sekarang. Untuk Ayo, yang siapa aja? melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar 500. Maka utang usaha di debit sebesar 500 dan kas di BNI di kredit sebesar 500. Oke, melunasi utang usaha. Jadi utang itu biasanya kan hutang itu adalah saldonya saldo kredit ya. Jadi bayangkan persamaan dasar akuntansi yang di sebelah kiri kita itu adalah aset. Aset itu debit. Sisanya kewajiban dan ekuitas itu di sisi sebelah kanan. Itu adalah sisi kredit. Jadi kalau utang bertambah dia dikredit, gitu ya. Nah sekarang kalau utangnya dilunasi berarti utangnya berkurang dong. Jadi utangnya berkurang itu dibawa di kredit. Di debit. Otak saya bilang kredit tapi bulat saya bilangnya kredit ya. Jadi seperti itu ya. Jadi utangnya di debit karena kita hendak mengurangi utang usaha sebesar 500 itu ya. Nah, kas itulah aset, dia adalah sisi debit ya karena dia berkurang kasnya, jadi kasnya di kredit. Saya kira adik-adik udah paham ya, ini udah adik pelajari di pengantar yang pertama. Oke, betul. Nomor 8 sekarang. Silakan. Untuk nomor 8, membeli bensin mobil rental harian sebesar 1.320 serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor seperti air minum, isi ulang, tisu, dan lain-lain sebesar 280. Jadi jurnalnya nanti beban BBM bertambah sebesar 1.320.000 di debit, beban lain-lain bertambah di debit sebesar 280 dan kas di BNI akan berkurang di kredit sebesar 1.600. Oke. Nah, yang tadi itu cuma 2 akunnya yang terpengaruh. Nah, ini ada 3 ya. Apa saja itu? Ada membeli bensin, gitu ya. Ada beban bensin di sana diakui BBM ya. Kemudian apa ini membayar berbagai pengeluaran kecil berarti diakui sebagai beban lain-lain, gitu ya. Sebesar 280 ya. Jadi ada 2 beban yang dikeluarkan secara tunai. Ya, oke, jadi ditotalin pengeluaran kasnya adalah 1.600. Ya. Paham ya semuanya ya, nomor 8. Oke. Jadi dalam prakteknya bisa 2 akun ya, 1 akun di debit, 1 akun di kredit. Bisa seperti ini ya. Bisa lebih banyak lagi gitu ya. Jadi nggak masalah sepanjang nama akunnya konsisten, kode akunnya konsisten gitu ya. Kemudian juga yang paling penting juga atau sama pentingnya yang total di debit harus sama dengan yang di kredit. Oke, nomor 9. Untuk yang nomor 9. Ya, satu-satu. Jangan berantem. Siapa aja boleh ya. Untuk yang nomor 9 itu membeli secara kredit peralatan dan perabotan kantor sebesar 10.000. Jadi peralatan kantor itu bertambah jadi di debit 10.000 dan utang usahanya itu juga bertambah tapi di kredit 10.000. Nah, nomor berapa ini? 9 ya. Membeli secara kredit
ya. Peralatan dan perabot kantor 10.000. Perabot dengan peralatan disamakan ya. Oke, nggak ada perabot sudah berarti sama ya. Jadi semuanya peralatan kantor, gitu ya. Saya nggak tahu bedanya peralatan sama perabot. Ya, sini ditulis karena nama akunnya itu kebijakan akuntansinya namanya satu akun peralatan kantor ya. Jadi itu yang terpengaruh. Jadi karena kita membeli berarti ada penambahan peralatan kantornya ya. Kemudian membeli secara kredit berarti yang diakui adalah penambahan utang. Nah, kalau itu membeli secara tunai, tentu saja kita harus mengakui pengurangan kas gitu ya. Oke, pintar semuanya ya. Oke, nomor 9, utang di debit, kredit. Nomor 9, peralatan kantor di debit, utangnya di kredit. Oke, nomor 10. Untuk yang nomor 10, membayar tunai biaya cetak brosur iklan sebesar 360. Untuk jurnalnya, beban iklan di debit 360 dan kas di BNI di kredit sebesar 360. Oke, ada beban iklan di sana spesifik ya. Jadi karena kita membayar biaya cetak brosur iklan, nah, jadi itu biaya iklan, ada beban iklan 360. Oke, kemudian kas berkurang 360 juga ya karena secara tunai. Iya, pinter. Nomor 11. Ayo. Nomor 11, menyetorkan ke BNI pendapatan tunai atas jasa rental mobil harian tanggal 1 sampai 10 Juli sebesar 12.500. Jadi, kas di BNI bertambah 12.500 di debit dan pendapatan rental mobil harian bertambah di kredit 12.500. Menerima pembayaran tunai rental bulanan. Jadi itu adalah pendapatan di bulan itu saja ya. Oke, nomor 12. Kas diterima, oke, 3.000. Kemudian pendapatan mobil bulanan. Memang nama akunnya gitu ya, pendapatan mobil bulanan. Oh iya, iya. Pendapatan rental mobil bulanan. Oke, bertambah sebesar 12.500. Ya, silakan. Lanjut. Betul ya? Nomor 13. Nomor berapa ya? Betul ya, 13 ya? Mohon Ya, maaf, sekarang nomor... bahas itu nomor 11. Oh, nomor 11, sekarang nomor 12. Iya. Soalnya sama ya. Oh, itu harian ya. Pendapatan rental mobil harian. Oke. Mirip soalnya. Ya, sekarang nomor 12. Gimana? Untuk nomor 12, menerima pembayaran tunai rental mobil bulanan sebesar 3.000 untuk periode 1 sampai 31 Juli. Jadi, kas di BNI bertambah 3.000 di debit dan pendapatan rental mobil bulanan bertambah di sisi kredit sebanyak 3.000. Oke, ya sama ya. Kemudian nomor 13. Untuk nomor 13, membayar rental 2 unit mobil titipan Bapak Rahman untuk pemakaian selama bulan Juli sebesar 5.000. Jadi jurnalnya, beban rental mobil di debit sebesar 5.000 dan kas di BNI di kredit sebesar 5.000. Oke. Betul ya? Betul ya, semua sepakat ya. Membayar beban rental selama pemakaian 1 bulan itu ya, bulan Juli 5.000. Jadi beban rental mobil langsung straightforward 5.000, kas berkurang 5.000. Ya. Oke, nomor 14. Ayo, siapa? Membayar gaji. Baik, untuk nomor 14, yaitu pada tanggal 15 Juli, membayar gaji Anda sebagai staf akuntan paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 Juli sebesar 1.200. Jadi di jurnal akan ada beban gaji pada kas di BNI sebesar 1.200. Oke. Ya, betul ya. Terkait dengan transaksi tanggal berapa itu? Merekrut tanggal 4 ya. Tanggal 1 Juli. Transaksi nomor 4. Ya. Gajinya 2 minggu sekali ya. Fortnightly. Nomor 15. Untuk nomor 15. Siapa aja boleh, ayo. Ya, nomor 15.
Nomor 15, membeli bensin untuk mobil rental harian sebesar 650. Jurnalnya, beban BBM pada kas di BNI sebesar masing-masing 650. Oke, beban BBM 650 sama kas 650. Ya, karena beli bensin. Ya, lanjut. Nomor 16. Gampang ya. Ya, silakan nomor 16. Nomor 16 itu membeli secara kredit perlengkapan untuk kebersihan mobil dan alat tulis kantor sebesar 750. Jadi pencatatan jurnalnya adalah perlengkapan barang habis pakai pada utang usaha sebesar 750. Ya, nomor 17. Silakan Baik, nomor untuk 17. nomor 17, pada tanggal 22 Juli membayar biaya pemasangan iklan untuk penerbitan tanggal 24 sampai 27 Juli sebesar 1.600. Jadi di jurnal akan ada beban iklan pada kas di BNI sebesar 1.600. Oke. Nomor 17, beban iklan diakui 1.600, kas berkurang 1.600. Ya. Nomor 18. Nah, ini ada 4 akun ya. Gimana nih ceritanya nih? Nomor 18. Baik, untuk nomor 18, pada tanggal 23 Juli, menerima uang muka sebesar 1.500 untuk rental mobil harian selama 5 hari, yaitu tanggal 25 sampai 29 Juli. Total harga sewa yang disepakati adalah 2.500. Sisa tagihan akan dibayar di bulan Agustus. Maka ini akan kas yang diterima itu adalah 1.500 karena baru menerima uang muka sebesar 1.500. Kemudian sisanya yaitu 2.500 dikurangi dengan 1.500 yaitu 1.000 itu akan dicatat sebagai piutang usaha. Untuk di bagian kredit, pendapatan rental mobil harian sebesar 1.000 itu dicatat di sebelah kredit. Kemudian pendapatan rental diterima di muka itu dicatat di sebelah kredit sebesar 1.500 karena itu merupakan uang muka yang telah diterima. Ya, dari 2.500 total harga sewa yang perusahaan baru terima baru 1.500. Jadi yang paling jelas ini ada kas diterima 1.500 ya. Kas di BNI di debit 1.500 itu sudah jelas ya, nggak perlu didebatkan. Nah, kemudian ada piutang usaha di debit yang perlu diakui karena ada ada hak bagi kita untuk menagih sisa lagi 1.000, betul ya? Karena totalnya kan 2.500 hak kita ya. Oke. Jadi ada piutang usaha 1.000. Nah, untuk di sisi kreditnya dari mana dapat 1.000 dan 1.500 itu bisa dijelaskan ke teman-temannya? Kalau dari sepengertian kami, Pak, untuk yang pertama, pendapatan rental mobil harian sebesar 1.000. Jadi kan gini, kalau yang 1.500 itu masuk ke pendapatan rental diterima di muka karena dari bahasanya saja sudah menerima uang muka sebesar 1.500. Jadi itu masuk ke pendapatan rental diterima di muka sebesar 1.500. Nah, untuk pendapatan, jadi 1.000-nya dari piutang usaha ini masuk di mana sedangkan belum dibayar. Jadi asumsi kami itu masuk ke pendapatan rental mobil harian. Sehingga jika nanti ada misalnya jurnal penyesuaian, maka akun yang digunakan adalah kas pada piutang usaha karena pendapatan rental mobil harian sudah diterima. Maksud saya misalnya nanti ada pembayaran, jadi piutang usahanya akan berkurang, kasnya akan bertambah. Jadi kami menggunakan pendapatan rental mobil harian untuk piutang usahanya tersebut. Kalau yang lainnya ada perbedaankah? Untuk Iya, silakan. Silakan. Jadi kami di kelompok 2 mengasumsikan bahwa pencatatan dari pendapatan tersebut sudah dicatat sebagai pendapatan rental mobil harian sehingga untuk pencatatannya kas di debit sebesar 1.500, piutang usaha di debit sebesar 1.000 dan pendapatan rental mobil harian sebesar 2.500. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, kita ada 2 versi nih. Versi mencatat ada 4 akun dan versi mencatat ada 3 akun. Yang kelompok 1 ini ada kas dan piutang di debit, sudah paham semuanya ya, karena total sewa yang
total harga sewa mobil harian ini harusnya 2.500, tapi baru 1.500 kita terima, dan Rp1.000 lagi akan diterima ada lagi berapa hari itu ya, karena ini mobil harian, nggak pakai lama. Nah, kemudian gimana nih sisi kreditnya? Nah, kalau kita lihat dari yang kelompok 1 ini, karena adik menginterpretasikan menerima uang muka gitu ya, menerima uang muka 1.500 untuk mobil harian. Saya bisa paham, tapi kalau kita mengakui sebagai pendapatan rental diterima di muka, itu berarti kita punya kewajiban dong ya, betul ya? Kalau kita konsisten tadi konsepnya, betul ya? Sesuatu yang kita terima di muka, ya kalau kita akui diterima di muka, itu berarti kita yang punya kewajiban untuk menyerahkan mobil itu, gitu ya, selama berapa banyak 5 hari ke depan, gitu ya. Dalam hal ini menginterpretasikan kasus ini, transaksi ini adalah secara keseluruhan, gitu ya, pendapatan yang bisa kita terima, pendapatan yang bisa kita akui itu adalah sebesar 2.500. Ini adalah pendapatan dari sewa mobil harian, gitu ya. Di mana dari 2.500 itu baru menerima tunai 1.500, kemudian kita berhak untuk menagih sisanya lagi 1.000 di kemudian hari, gitu ya. Nah, kalau begitu berarti kas di BNI 1.500 di debit, piutang usaha di debit 1.000, ya, dan di kreditnya adalah pendapatan rental mobil harian, gitu ya. Itu. Jadi simpel, gitu ya, sesimpel itu. Oke ya. Nah, tapi kalau ini nanti kasusnya adalah kayak tadi ada yang 3 bulan, gitu ya, atau 2 bulan, gitu ya, menerima dibuka, itu lain lagi ceritanya, ya. Oke, semoga nanti ada yang seperti itu sehingga tahu perbedaannya. Jadi untuk yang transaksi nomor 18, sebaiknya pencatatannya adalah kas di BNI di debit 1.500, itu sudah betul. Piutang usaha di debit juga betul 1.000. Nah, untuk yang di kreditnya ini sebaiknya pendapatan rental mobil harian, ya. Oke ya. Sip. Nomor 19 sekarang. Ayo. Gimana nomor 19? Nomor 19, pada tanggal 27 Juli membayar tagihan telepon bulan Juli sebesar 620. Jadi, dicatat beban listrik, air, telepon di debit 620 dan kas di BNI di sisi kredit sebanyak 620. Oke, 620 ya di kredit. Ya, sip. Nomor 20 sekarang. Untuk nomor 20, membeli bensin mobil rental harian sebesar 1.200 serta membeli air minum isi ulang untuk kantor sebesar 100. Jadi untuk jurnalnya, beban BBM di debit sebesar 1.200, beban lain-lain di debit juga sebesar 100, dan kas di BNI di kredit sebesar 1.300. Oke. Jadi gampang ya, membeli bensin, beban bensin, kemudian beli air minum, itu lain-lain ya. Oke, kemudian semuanya tunai, ya 1.300. Nomor 21, betul ya? Untuk Kalau ada nomor perbedaan silahkan diinterupsi. Ya, silahkan nomor 21. Untuk nomor 21, menerima pembayaran di muka sebesar 6.000 untuk rental mobil bulanan yang digunakan di bulan Agustus. Jadi pencatatannya adalah penerimaan kas di BNI pada pendapatan rental diterima di muka sebesar 6.000. Oke, ini ya. Ya, jadi menerima pembayaran di muka 6.000 untuk rental mobil bulanan yang akan digunakan bulan Agustus. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menyerahkannya ya sampai dengan bulan Agustus gitu ya. Jadi diterima kas 6.000, kemudian ada pengakuan kewajiban sana berupa pendapatan rental diterima di muka itu ya sebesar jumlah yang sama 6.000 ya. Nomor 22 silakan. Untuk nomor 22. Ya. Juli sebesar 3.000 dan gaji akuntan paruh waktu untuk setengah bulan Juli sebesar 1.200. Jadi pencatatannya beban gaji
pada kas di BNI sebesar 4.100. Beban gaji 4.200. Nomor 22 ya, Bang. Ya. Oke, bayar gaji supir dan gaji akuntannya. Ya. Jadi jumlahnya 4.200. Kemudian ya biasa ini ya. Pembayaran gaji untuk karyawan. Ya, nomor 23. Nomor 23, menyetorkan ke BNI pendapatan tunai atas jasa rental mobil tanggal 11 sampai 30 Juli sebesar 5.600. Jurnalnya, kas di BNI didebit 5.600 dan pada pendapatan rental mobil harian dikredit sebesar 5.600. Nomor 23, ya. Ya, menyetorkan ke BNI pendapatan tunai rental sebesar 5.600 ya, biasa ya. Kasnya bertambah, kemudian nomor berapa ini? 23 ya. Kas, kemudian pendapatan tanggal nomor 23 ya, betul ya? Kita ngomong tanggal nomor 23 ya, menyetorkan BNI 5.600. Iya, pendapatan rental mobil harian. Ya, tanggal ya, harian ya, betul. Jadi kas BNI didebat 5.600, kemudian pendapatan rental mobil harian disesuaikan nama akunnya ya 5.600 ya. Ya, saya setuju. Nomor 24. Untuk nomor 24 ya, pada tanggal 31 Juli membayar biaya ganti oli dan servis rutin mobil sebesar 1.800. Maka di jurnal akan muncul beban perbaikan kendaraan pada kas di BNI sebesar 1.800. Beban perbaikan kendaraan. Oke. Ada ininya ya, beban perbaikan kendaraan. Oke. Ya. 1.800. Ya, silakan nomor 25. Untuk nomor 25, mengambil uang tunai di BNI untuk kepentingan pribadi sebesar 2.000, yaitu pencatatannya Prive Mahesa pada kas di BNI sebesar 2.000. Oke. Tidak ada perdebatan, ya. Kemudian nomor 26. Untuk nomor 26, tanggal 31 Juli membayar cicilan utang bank untuk pembelian mobil. Pembayaran bulan Juli terdiri atas cicilan pokok sebesar 2.500 dan bunga pinjaman sebesar 1.600. Jadi yang dicatat utang bank di sisi debit sebanyak 2.500, beban bunga di sisi debit sebanyak 1.600, dan kas di sisi kredit berkurang sebanyak 4.100. Oke. Kelompok lain? Apakah ada perbedaan di sini? Membayar cicilan utang bank, ya. Jadi pembayaran bulan Juli terdiri dari cicilan pokok 2.500, berarti utang bank itu berkurang 2.500. Kemudian ada pengakuan beban bunga sebesar 1.600, ya. Semuanya dua-duanya itu didebet. Kemudian total pengeluaran untuk bayar cicilan dan bayar bunganya ini adalah totalnya 4.100. Iya. Oke, setuju semuanya ya? Oke, nah ini balance semuanya ya, debit sama kredit. Nah, padahal tadi ada dispute ya, ada dua kelompok yang dispute. Walaupun jadi intinya kalau debit dan kreditnya seimbang itu belum tentu betul gitu ya. Tapi kalau sudah tidak seimbang antara debit sama kredit sudah pasti ada salah mencatat atau salah menjumlahkan gitu ya. Di posting dulu toh, baru masuk ke betul ya. Sebelum penyesuaian. Ini apa ini? Bentar. Ini jurnalnya, daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini di mana dapat? Nomor 28 ya. Harusnya diposting dulu, Pak. Baru ke daftar saldo. Tapi memang disuruh memposting belum ya? Belum disuruh ya padahal ya? Udah ya? Disuruh ada, Pak. Di nomor berapanya itu? 4. Posting seluruh jurnal ke buku. Oh iya, oke, sip. Jadi posting buku besar ya, ini pekerjaan sangat-sangat teknis. Yang penting hati-hati ya, pastikan masuk ke akun yang benar gitu ya. Nah, adik lebih paham yang ini ya. Ada kodenya ref gitu ya. Dalam praktiknya kita menggunakan
elektronik gitu ya. Sekarang ya ada program khusus kalau perusahaan punya softwarenya. Jadi yang begini dikerjakan oleh komputer gitu ya. Tetapi penting bagi mahasiswa di awal untuk memahami secara manual seperti apa pekerjaannya gitu ya. Yang nanti sudah diambil alih oleh komputer gitu ya, oleh ya software. Oke, ya yang penting hati-hati masukkan, kemudian nanti saldonya masuk di sini ya, diringkas di sini. Ada perbedaan angka di sini, terutama di akhirnya. Untuk yang lainnya, kelompok lain, coba dicek. Sebentar Pak, mau klarifikasi dulu sedikit. Yo. Tadi kan di transaksi tanggal 18 itu kan ada kekeliruan ya dari kelompok 1, yaitu dicatat sebagai pendapatan rental dibayar muka. Sehingga nantinya itu akan merubah daftar saldo sebelum penyesuaiannya. Jadi untuk pendapatan rental diterima di muka itu sebesar 14.000, sedangkan untuk pendapatan rental mobil harian itu 25.400. Namun untuk total akhir yaitu saldo balance-nya tetap sama 215.150. Coba pelan-pelan. Transaksi nomor 18. Ya, terus? Ya kan tadi kekeliruan. Jadi iya. Berarti pendapatan rental diterima di mukanya itu dikurangi sebesar 1.500. Jadi 1.500, ya tidak ada di sana. 14.000. Terus sebentar saya belum cek itu. Coba saya ke pendapatan rental diterima di muka, di buku besarnya maksudnya ya. Oh iya, di buku besarnya. Pendapatan sebelah ini. Kelewatan ya? Kelewatan. Sebelum ini berarti. Pendapatan di atasnya lagi. Diterima di muka. Ya. Ini ya. 1.500. Berapa ini? Ya, pendapat. Nah, untuk di tanggal 23 Juli yang dikredit masuk 1.500 itu seharusnya tidak tercantum di sana karena tadi kan ada tidak ada. Iya, betul. Jadi nanti hasilnya itu langsung menjadi 14.000. Yang mananya? Di pendapatan hariannya, rental hariannya maksudnya? Rental diterima di muka. Rental diterima, iya, berkurang 1.500, iya betul. Kemudian untuk pendapatan rental harian jadi bertambah 1.500. Iya, betul. Ya, jadi hanya mana dia coba nomor 18 ini ya. Jadi yang 1.500 ini gabung masuk di ini ya. Jadi pendapatan rental mobil harian tambahin lagi 1.500 karena harusnya ini 2.500. Sedangkan yang di buku besar akun yang namanya pendapatan rental diterima di muka hilangkan yang 1.500-nya gitu ya. Pas di buku besar udah masuk ke daftar saldo, kita belum ngomongin penyesuaian toh. Iya, ini sebelum penyesuaian karena sesi berikutnya baru menyesuaikan. Masih berlanjut kasusnya yang sama ya. Berarti transaksi ini nanti disesuaikan beberapa transaksinya, betul ya? Oke. Sip, saya kira adik bisa selesaikan nanti. Ya. Gimana, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah pas, Sudah pas ya? Iya. Selamat untuk kelompok 1, luar biasa. Saya sangat apresiasi. Pekerjaan yang sangat bagus gitu ya. Untuk yang kelompok lain yang tadi juga sudah memberikan saran gitu ya. Saya juga ucapkan terima kasih. Saya sangat menghargai perbedaan pendapat yang seperti ini ya. Kita sama-sama belajar ya. Mungkin saya salah, dikoreksi juga ya. Oke, saya kira kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi ya.